peresmian Gedung Seni SMA Muhammadiyah Tobuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Anjes Haji Abdul Fattah MSI. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bangka Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Mulyono. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Syaplawi Ahmad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung atau yang mewakili Bapak Dr. Erpawi. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangka Selatan Bapak Sumadi SPD beserta para pengurus Ortom Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangka Selatan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Bapak Deswarman MPD. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah Tobuali Bapak Haji Supiandi MPD dan para tamu undangan yang berbahagia. Adapun susunan acara peresmian Laboratorium Seni Budaya SMA Muhammadiyah Tobuali Rabu 23 Desember 2020. Pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan lapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah Quran oleh Ananda Reno Prayuda disilahkan. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala SMA
Haji Supiandi MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Korandes Abdul Fattah MSI, yang saya hormati Asisten 1 Pak Haji Mulyono, Ketua Basnas, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung Pak Samlawi Ahmad, kemudian Pak Kapolres yang diwakili oleh Kasat Binmas, kemudian Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Erfawi, kemudian Pak Cablin 2 alhamdulillah bisa hadir, Majelis Dasman, Ketua MUI, Bapak Kemenang ya, diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Zahirin, alhamdulillah bisa hadir ya, Pak Pengawas, kemudian Pak dan Pramil, alhamdulillah bisa hadir beliau ya, Pak Camat diwakili oleh Pak Sekcamnya, kemudian dari kawan-kawan Ketua NU di depan Pak, sini ya, alhamdulillah Pak diwakili oleh Pak Wakil Sekretaris ya, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu Guru, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah selamat datang di gedung Laboratorium Seni Budaya SMA Muhammadiyah Rawali. Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir di laboratorium ini dalam rangka peresmian gedung ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin para undangan, Pak Wagub yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada Pak Wagub yang sudah lama kami merencanakan ini dari tahun 2019 akhir, karena ini bantuan gedung tahun 2019, dana bantuan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah dari 10 sekolah ribuan sekolah, setiap tahun ada 10 sekolah yang dibantu. Termasuknya kita SMA Muhammadiyah Bali yang beruntung pada tahun tersebut ya, ada 10 sekolah yang dibantu seluruh Indonesia. Ya, di Bangka Belitung ini ada 2, satunya di Belitung tahun 2015 yang lalu, satu lagi di Bangka di SMA kita ini, alhamdulillah. Nah, bantuan ini sebesar 750 juta lengkap dengan peralatan sound system dan gedungnya, dan itu hanya untuk ukuran 10x8. Nah, alhamdulillah kami juga punya dana sharing dari yayasan sebesar 250, jadi kami tambah ruangannya dari ukuran 10 menjadi 15, 8 menjadi 10, jadi 15 kali 10 ini. Ukuran ini. Jadi kurang lebih dana yang digunakan atau dipakai itu 1 miliar untuk gedung ini. Nah, jadi harapan kami Pak Wakil Gubernur bisa meresmikan gedung ini ya, dan nanti kawan-kawan dari organisasi lain, dari sekolah lain, kata Pak Direktur, beliau berhalangan hadir, itu bisa menggunakan paling-paling mungkin menggunakan dana untuk uang uang kebersihan dan uang pulsa gitu, karena menggunakan wattnya yang paling besar, sangat besar. Jadi mungkin itu saja kata Pak Direktur. Sekolah lain kalau mau ada kegiatan katanya boleh juga di sini Pak. Kalau misalnya sekolah kita tidak menggunakan gitu boleh. Nah itu pesan dari Pak Direktur. Jadi ini milik kita semua, bukan hanya milik SMA Muhammadiyah, tapi milik aset dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang insya Allah berada di tengah-tengah kita. Nah mungkin kami selaku tuan rumah sebagai laporan mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah berhalangan hadir karena beliau tadi langsung dipanggil Pak
Bupati untuk rapat Pak ya, sehingga hari ini tidak bisa hadir, beliau langsung menuju tempat rapat di sana. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari mulai pelayanan sampai selesainya acara ini. Dan insya Allah nanti Pak Wagub katanya mau nonton ya. Jadi Pak, ini 2 jam setengah waktunya. Nanti kalau Pak misalnya mau selesai silakan. Misalnya udah Pak, saya mau ada acara lain, boleh meninggalkan lokasi bagi kawan lain 2 jam setengah. Nah, kami kemarin memutar dari jam 8 malam sampai jam 11. Kawan-kawan NU Pak sudah nonton juga di sini 50 sampai 70 orang malam tadi. Kawan Muhammadiyah malam sebelumnya. Dan alhamdulillah kurang lebih 300 tiket yang laku di Bangka Selatan untuk film ini. Tidak sengaja tidak diputar di bioskop, tapi ini demi bagi hasil untuk perserikatan. Diputar di tempat lain kira-kira tidak bagi hasil, ormasnya tidak dapat gitu. Tapi kalau diputar di roadshow kemana sekolah-sekolah atau ke AU itu kita memperoleh bagi hasil Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahrullah SKMI MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selamat datang Pak di negeri Junjung Besau, Kabupaten Bangka Selatan, terkhusus di salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu SMA Muhammadiyah Tobuali. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau mewakili. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bangka Belitung, Ayahanda Samlawi beserta para jajaran. Yang kami hormati Ketua atau yang mewakili Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah, jadi kepala dinasnya Muhammadiyah tingkat provinsi, yaitu Bapak Gatot. Yang saya hormati tamu undangan beserta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata dan ucapan yang pantas kami lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemegahan gedung ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di Perserikatan Muhammadiyah, terkhusus di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan, yang alhamdulillah dari sambutan atau laporan kepala sekolah tadi, ini merupakan salah satu gedung yang ada di Bangka Belitung, ya, satunya di Belitung, satunya di Pulau Bangka, itu di SMA Muhammadiyah Tobuali. Yang tentu ini menjadi nilai jual bagi sekolah kami atau amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan, yang tentunya kalau dilihat dari historis atau perjalanan sekolah kita, karena saya kebetulan juga alumninya SMA Muhammadiyah Tobuali, yang dulunya siswa cuma 4 orang dalam satu kelas, tapi alhamdulillah pada hari ini sudah mencapai angka 600 orang. Nah, ini sangat luar biasa. Dan itu tidak terlepas ya dari perjuangan kawan-kawan di Perserikatan Muhammadiyah, tidak berhenti di tingkat SMA saja, tetapi juga amal usaha lainnya. Perlu kami sampaikan Pak Wakil Gubernur, amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Bangka Selatan itu sekarang sudah ada TK Aisyah, kemudian ada SD Muhammadiyah, kemudian ada SMP Muhammadiyah yang baru saja kemarin diresmikan berupa satu unit sekolah baru SMP Muhammadiyah Tobuali. Kemudian ada SMA Muhammadiyah, di samping kita ada gedung Panti Asuhan Muhammadiyah, yang tentu ini untuk menampung
saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa bergabung nanti, dan kebetulan kemarin diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian kita juga sekarang sedang menggalakkan gerakan Lazismu, ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, yang rencananya insya Allah mudah-mudahan dikabulkan di akhir tahun ini, membeli ambulan, gitu ya. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi ajang kita untuk bersedekah, sama-sama menyumbangkan infak terbaik kita bagi gerakan Muhammadiyah. Tentu tidak diragukan, nanti mungkin diceritakan dalam film Jejak Dua Ulama bagaimana perjuangan dakwahnya Muhammadiyah, yang tentunya mungkin tidak perlu kami sampaikan, nanti kita saksikan bersama-sama. Itulah arti sebuah perjuangan, dan kami percaya kami mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah sekaligus organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan ini sangat mengapresiasi sekali perjuangan kawan-kawan yang loyal terhadap organisasi Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan itu semua terus semangatnya terpacu pada kami sebagai pengelola amal usaha Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Bangka Selatan ini, agar terus memberikan kebaikan atau pastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mudah-mudahan nanti di Bangka Selatan juga akan berdiri kampus Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena kemarin baru saja diresmikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, mungkin bisa saja kita bangun fakultas atau jurusan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Kalau bicara SDM-nya, alhamdulillah para pengurus Muhammadiyah Bangka Selatan yang rata-rata sudah magister pendidikan, yang mereka punya tupoksi untuk membangun universitas, gitu ya. Mungkin mohon dukungan. Di sini kebetulan hadir Pak Wakil Rektor Pak Gatot. Nah, nanti bisa bersama-sama kita menggerakkan, memajukan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah gerakan berkemajuan. Jadi berkemajuan artinya ke depan, ya. Tentunya itu semua berkat perjuangan kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Bangka Selatan. Kami mohon maaf apabila dalam pelayanan terjadi kekurangan, ya, semuanya menjadi kehilafan kita bersama sebagai manusia. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Di penghujung pidato singkat kami ini, saya akan mengutip sedikit ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua itu adalah umat terbaik yang disuruh untuk bersama-sama mengajak kepada kebaikan, disuruh bersama-sama untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, mudah-mudahan itu menjadi komitmen kita bersama, bahwa hadirnya Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan itu semata-mata menjadikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung kepada Bapak Syamlawi Ahmad disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangka Belitung, Bapak yang mewakili Pak Bupati Bangka Selatan yang kami hormati, Bapak yang mewakili Resort Kepolisian, Kodim atau Korami Pak? Korami, Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Rektor UNBB maksud kami, oleh Pak Gatot, Pembantu Rektor 3. Pimpinan daerah Muhammadiyah Bangka Selatan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu, bermuajah dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak-bapak pimpinan daerah di Bangka Selatan ini, dan pimpinan Muhammadiyah Bangka Selatan dalam rangka meresmikan laboratorium kesenian yang ada di SMA Muhammadiyah Bangka Selatan ini. Ini kami sempat tertegun, barang yang mahal ini Teguali atau Bangka Selatan yang dapat, dan dalam hal ini SMA Muhammadiyah. Tentu ini ada ilmunya khusus ini dari kepala sekolah ini. Apa doanya, apa silaturahmi. Memang sabda Rasul itu, barang siapa yang ingin panjang umur dan murah rezeki, maka tautkanlah silaturahmi. Jadi ini mungkin salah satu buah dari silaturahmi, di mana sekolah-sekolah yang lain tentu sangat menginginkan, tapi belum kebagian. Tahu-tahu yang dapat Bangka Selatan, SMA Muhammadiyah Bangka Selatan. Dan pesan Pak Rektor tadi sangat bijaksana, dan itulah seharusnya ya dipegang oleh SMA Muhammadiyah Teguali. Ini kalau ada yang ingin memanfaatkan sama-sama anak bangsa di Teguali ini, terbuka. Jadi bukan hanya khusus untuk SMA Teguali. Nah, dalam hal ini kami ingin mengucapkan terima kasih khusus kami pada Bapak Wakil Gubernur yang telah sempat hadir ke sini, cukup jauh Teguali. Tapi karena ya permintaan anak-anaknya, sehingga beliau sempatkan waktu hadir bersama kita. Ada 2 pesan saja singkat kami sampaikan kepada SMA Teguali, dalam ini untuk kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada di SMA Teguali. Pertama, barang ini kelihatannya barang-barang baru dan memerlukan keterampilan khusus. Tidak setiap orang bisa memainkan alat-alat yang berderet di depan kita ini. Kalau dibiarkan saja, dia tidak memberikan manfaat. Maka berarti harus ada usaha yang ekstra keras dari kepala sekolah dan stakeholder SMA Muhammadiyah Teguali mencari orang-orang yang dapat mengajarkan barang ini. Sebab kalau dibiarkan saja, dia dimakan usia. Buruk tetap buruk, tapi buruk dimakan usia. Beda kalau dia buruk, dimanfaatkan, akan memberikan hasil yang bagus, yang baik, yang bermanfaat kepada anak-anak didik kita. Pesan yang kedua, biasa ini kenyataan atau fakta. Kalau orang sudah terlalu mabuk di seni, itu biasanya agak jauh dengan agama. Tapi bukan menuduh orang
orang seni itu kurang beragama, bukan. Tapi kalau nggak asik dengan seni, biasanya agak renggang dengan agama. Maka untuk SMA Tegual ini khusus, walaupun ya asik bermain seni, namun tetap taat beragama dan kembangkanlah seni-seni yang di bawah atau sesuai dengan koridor agama. So kalau kita lihat orang-orang itu, insan-insan seni yang lain, kadang-kadang dari pakaiannya saja kalau kami tua-tua ini sudah berpikir ditonton barang yang tidak bagus, tidak ditonton sayang, nontonlah dikit, sudah. Itu biasanya kalau hal yang bersifat seni. Dari kata-kata nyanyiannya tidak jauh dari tempat-tempat yang sangat strategis dari tubuh manusia. Nah, kalau di SMA Muhammadiyah tentu ada corak, karena kita sudah berkomitmen dengan Islam dan pemahaman dengan Muhammadiyah, maka komitmen ini harus kita pegang dalam semua kegiatan kita, termasuk cara kita berseni. Dan setengah pesan lagi Pak Kepala Sekolah, kalau dulu kami di Pangkal Pinang, alat-alatnya beli sendiri dan katakanlah yang sederhana-sederhana. Tapi yang dibuat itu semacam qasidah modern. Nah itu sering itu dipanggil untuk merayakan hari-hari baik orang-orang yang berminat, dan ini ada sedikit income biasanya. Demikianlah pesan kami. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Kepulauan Provinsi Bangka Belitung sekaligus peresmian Gedung Laboratorium Seni dan Budaya SMA Muhammadiyah Tobuali kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Fattah MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bupati Bangka Selatan yang diwakili oleh Pak Asisten 1. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan. Kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, dan yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bangka Selatan, dan kami hormati Pak Camat yang hadir pada hari ini bersama kita, dan juga adalah unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bangka Selatan hadir bersama kita Pak Dan Ramil dan juga Pak Koramil ya, Pak Dan Ramil ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka peresmian Gedung Laboratorium Seni Budaya di Kabupaten Bangka Selatan ini, yaitu di SMA Muhammadiyah. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan beberapa kesan pada waktu saya masuk ke dalam ruangan daripada Gedung Laboratorium Seni Budaya SMA Muhammadiyah pada sore hari ini. Begitu saya masuk, saya merasakan bahwa saya seakan merasa berada
di sebuah mall atau kemudian tepatnya adalah di sebuah teater yaitu 21. Itu adalah suatu kondisi yang saya rasakan. Artinya adalah dari sisi penataan, dari sisi kebersihannya, ini sudah sangat mendukung sekali. Namun demikian, apabila suatu saat memang gedung daripada gedung laboratorium ini ingin dioptimalkan dan dimaksimalkan, maka ada satu catat pinggir saya sedikit. Kelihatannya ventilasi pendinginnya masih harus kita tambah lagi. Saya rasa kalau untuk hal itu Kepala Dinas Pendidikan tidak berat-berat banget untuk nambah daripada sedikit lagi sentuhannya, maka rasanya sama dengan di 21. Saya apa enggak? Kita buktikan nanti. Kemudian yang kedua, tadi juga pada waktu sedang mencobai makanan-makanan khas dari Tobuali ini, rasanya enak. Memang ada terongnya, ada juga ada urapnya khas daripada Tobuali. Semuanya adalah enak banget. Dan kemudian dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung mengatakan bahwa hari ini kita hanya pada peresmian saja. Oleh karena itu tidak ada kita menonton pada sore hari ini. Saya katakan ini merpati. Merpati itu tidak pernah ingkar janji. Artinya, apakah nanti kami akan memuaskan diri kami sampai 2,5 jam itu tuntas? Itu masalah lain. Kalau misalnya tidak cukup sampai 2,5 jam, itu masalah lain. Yang ketiga, beberapa waktu yang lalu, tepatnya adalah di Manado, kami bertemu dengan Pak Muhajir Effendi, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang pada tahun 2019 memang ini adalah merupakan kebijakan dan prakarsa daripada Pak Menteri tersebut. Nah, terus kemudian memang kita tahu pada saat ini beliau adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi kemudian ada yang diisyaratkan dari beliau pada waktu meresmikan gedung laboratorium seni budaya ini di suatu tempat. Beliau mengatakan, optimalkan, gunakan, lakukan, operasikan seluruh peralatan-peralatan yang ada di laboratorium seni budaya tersebut seoptimal-optimalnya. Kalau rusak, itu akan lebih bagus dan lebih baik ketimbang alat-alat ini tidak rusak tapi tidak digunakan. Ini harapan beliau. Kalau dia rusak tapi digunakan, itu adalah merupakan sebuah prestasi. Karena banyak karya dan karsa yang dilahirkan pada waktu kita melakukan proses daripada alat itu menjadi rusak. Tapi kalau hanya didiamkan dan kemudian menjadi penghuni beku di dalam ruang gedung ini, maka itu tidak akan memberikan manfaat sehingga tidak sesuai dengan kaidah pada waktu kita mewujudkan perlu adanya gedung laboratorium seni budaya ini. Ini adalah satu kondisi yang saya lihat mengenai beberapa hal di dalam kita mengoptimalisasi daripada gedung ini. Intinya adalah bahwa keberadaan dan kehadiran dari gedung laboratorium seni budaya SMA Muhammadiyah Kabupaten Tobuali ini adalah untuk melahirkan adanya jiwa, karsa dan rasa guna membangun kreativitas daripada para siswa dan masyarakat di sekitar daripada SMA Muhammadiyah itu untuk melahirkan kreativitas guna mewujudkan suatu karya-karya baru yang penuh dan terlahir dari sebuah inovasi karena adanya proses yang dilakukan di gedung laboratorium seni budaya ini. Ini adalah harapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pada hari ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan sedikit mengenai masalah
tidak hanya dimanfaatkan dari para siswa-siswa SMA Muhammadiyah, tapi tolong ditularkan juga kepada tingkat-tingkat SMA di lingkungan yang ada di sekitar SMA Muhammadiyah ini dan bahkan ada di lingkup Kabupaten Bangka Selatan. Ini adalah oleh karena itu yang harus dipikirkan secara bersama bagi kita untuk kepentingan pemeliharaan kebersihan, untuk kepentingan pemeliharaan peralatan dan sebagainya. Tentu tidak salah hukumnya kalau misalnya kita pada waktu ada yang akan menggunakannya kita juga bertarif tapi berbiaya rendah, tapi dapat mencukupi tataran-tataran yang kita maui. Setelah mereka bubar dari ruangan ini, suasananya bisa kita bersihkan dan kemudian semuanya tertata rapi kembali. Untuk itulah gunanya, manfaatnya, harapan daripada kebijakan nasional yaitu pemerintah manakala menghadirkan adanya laboratorium seni budaya di sebuah tempat atau kabupaten atau kota. Bapak dan Ibu semuanya, di samping hal-hal yang berkaitan dengan masalah laboratorium ini, juga kita juga mengedepankan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan spesifik merupakan objek atau subjek daripada laboratorium seni budaya ini. Hal lain yang akan kita dapat itu adalah bahwa akan terbangun sebuah interaksi dan akan terbangun sebuah hubungan interaksi antara satu dengan yang lain, sehingga intinya adalah akan memperpanjang silaturahmi kita sesama umat. Dia tahu dia berada di belahan mana, tapi di sini kita bertemu melalui laboratorium seni dan budaya sebagaimana digagas oleh tataran yang pada hari ini dioperasionalkan dari SMA Muhammadiyah Kebwali ini. Bapak dan Ibu semuanya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya kami juga menyampaikan salam takzim dari Pak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Beliau tidak bisa hadir bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya dan para siswa karena di tempat kami di sana, yaitu di kantor Gubernur, memang ada komisioner KPK yang akan memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kuranglah manis kalau misalnya Pak Gubernurnya nggak ada. Oleh karena itu ada baiknya yang digeser ke sini adalah saya. Alhamdulillah saya bisa menonton nanti Pak. Dan kemudian akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka gedung laboratorium seni dan budaya SMA Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan di Togwali dengan resmi saya nyatakan dibuka. Saya tutup. Berduri-duri pohon seruni, merah-merah buah delima. Semoga sukses program ini. Mari kita dukung bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangannya. Alhamdulillah, dengan telah dipotongnya pita tadi bahwa lab gedung seni dan budaya SMA Muhammadiyah telah resmi. Tepuk tangan sekali lagi. Oke ya. Pasang. Pasang. Parok nih pasang. Kan dari pusat Muhammadiyah. Sama Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, izin Pak, 1, 2, 3. Lagi Pak, 1, 2, 3. Sebentar Pak, tahan Pak.
Video Pak. Ya. Ya, berikan tepuk tangannya kembali. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak terasa ternyata kita sudah sampai di ujung acara, yaitu acara penutupan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Kepada Allah kami mohon ampun. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Ya, ternyata ada request lagi para Bapak Ibu. Ini ada pemutaran apa Bapak? Mohon maaf. Film? Oh ya, jadi silahkan disaksikan. Ini adalah film Langkah Jejak. Oh, 2 langkah jejak. Mohon maaf Bapak ya, saya di sini bersama teman agak grogi ini ya. Ini adalah pertahanan yang sangat luar biasa. Jadi mohon maaf, apa Bapak ikut silahkan filmnya? Ya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Dengan diresmikan laboratorium seni budaya ini apa harapan untuk perkembangan budaya kita? Laboratorium ini seni budaya ini adalah sama dengan masalah satu lagi yang merupakan debutan mengenai masalah kita melakukan komunikasi ya. Satu di antaranya adalah dengan terbentuknya Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Ini kami katakan Balai Teknologi Informasi Komunikasi dan Pendidikan. Nah, kalau yang hari ini adalah merupakan pada hari ini peresmian gedung Laboratorium Seni dan Budaya SMA Muhammadiyah Tobuali. Ini adalah tujuannya untuk memberikan suatu daya dorong kepada para siswa agar dia memiliki agar di dalam dirinya terbangun suatu jiwa, karsa, dan rasa yang melahirkan suatu kreativitas guna melahirkan karya-karya yang baru. Nah, dengan karya-karya yang baru itu dan ditunjang oleh inovasi yang terus berkembang, maka para siswa-siswa ini tidak akan berketertinggalan di dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budayanya. Teknologi informasi sudah berkembang sedemikian secepatnya, tapi kemudian kita juga mengimbangi dengan melahirkan laboratorium seni dan budaya. Oleh karena itu kita tidak hanya cukup menjadi tataran yang digerakkan oleh tataran teknologi digital, tapi juga kita tetap mengedepankan berdampingan dengan masalah yang berkaitan dengan seni dan budaya daripada masyarakat bangsa Indonesia. Nah, Pak, sedikit